riwayat singkat terjadinya peristiwa Rawa Gede. Fase pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, di Kecamatan Rawamerta dibentuk Ranting Komite Nasional Indonesia atau KNI yang dipimpin oleh Ili Wangsadijaya, Camat Rawamerta pada saat itu, beserta stafnya Tanu Wijaya. Kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR Kecamatan Rawamerta. Selanjutnya, di bawah pimpinan M. Suminta, Lurah Rawagede pada saat itu, di Rawagede dibentuk Badan Keamanan Rakyat BKR tingkat desa yang anggotanya terdiri dari seluruh pemuda desa. BKR tingkat desa di Rawagede bertugas menjaga keamanan dan ketertiban desa dari gangguan kelompok pengacau keamanan yang menamakan dirinya kelompok Ki Bubar, yang juga mengaku sebagai penguasa pemerintah Kewedanan Karawang. Setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, para kelompok yang mengaku dirinya sebagai Wedana Karawang akhirnya ditumpas habis oleh Tentara Keamanan Rakyat yang berasal dari Purwakarta. Setelah itu, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berganti nama menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Di Karawang pada saat itu terjadi perselisihan pendapat yang berujung dengan pemberontakan, yang dimana pemberontakan tersebut adalah kelompok-kelompok para pejuang, yang diantaranya adalah kelompok para pejuang yang tidak mau bergabung dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Para pemuda dari desa Rawagede atau yang kini disebut dengan Balongsari masih bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di desa. Satuan BBRI yang telah menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia membuat front pertahanan di Cikalongwetan bersama-sama dengan para pemuda dari desa Rawagede yang telah menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Fase ketiga tahun 1947-1948, setelah tentara Belanda yang datang ke Indonesia bersama-sama dengan tentara sekutu menyerbu kembali dan berhasil menguasai wilayah Jawa Barat, para pejuang Republik Indonesia dan Tentara Rakyat Republik Indonesia banyak yang mundur ke pedesaan dan bergabung dengan rakyat untuk membangun pertahanan di tempat yang dianggap aman dari serbuan tentara Belanda atau dari intayan mata-mata Belanda dan antek-anteknya. Di antaranya ada yang bermarkas di Rawagede. Adanya markas di pejuang di desa Rawagede tersebut ternyata diketahui oleh antek-antek Belanda bahwa desa Rawagede atau Balongsari tepatnya telah dijadikan markas pertahanan gerilya pejuang Republik Indonesia yang terdiri dari gabungan berbagai kesatuan pertahanan seperti MPHS, SP88 dan sisa Tentara Republik Indonesia yang tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah. Keadaan tersebut oleh antek-antek Belanda dianggap sebagai suatu kekuatan pertahanan gerilya yang membahayakan bagi Belanda. Ada mata-mata Belanda yang tertangkap oleh para pejuang, tetapi berhasil meloloskan diri dan mata-mata tersebut melapor kepada pihak Belanda yang membenarkan bahwa di desa Rawagede, Balongsari terdapat markas gabungan pejuang dari seluruh wilayah Karawang. Sekaligus Rawagede dijadikan sebagai gudang logistik para pejuang. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Belanda merencanakan untuk menyerang dan membunuh hanguskan markas para pejuang di desa Rawagede. Tetapi rencana tersebut dapat disadap oleh kepala desa atau lurah Tunggak Jati, yaitu Lurah Sakim, seorang pejuang Republik Indonesia yang tidak dicurigai oleh Belanda. Selanjutnya Lurah Sakim memberitahukan rencana penyergapan itu kepada para pejuang RI yang berada di desa Rawagede.
4 dini hari pada Selasa 9 Desember 1947, seluruh desa Rawagede telah dikepung oleh tentara Belanda dari segala penjuru. Penyerangan militer Belanda dimulai pukul 4 dini hari hingga sore hari pada saat hujan turun lebat. Pada penyerangan ini selain telah memakan banyak jiwa, juga adanya rakyat Rawagede yang ditangkap dan dibawa dalam keadaan hidup tercatat sebagai pembunuhan demi pembunuhan telah berlangsung di daerah sekitar Rawagede hari ini, termasuk para penumpang kereta api jurusan Kerau Rengas Dengklok dan melewati Rawagede. Pada keesokan harinya, setelah dirasa keadaan cukup aman, masyarakat baru berani keluar dan melihat banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Ratap tangis dan jerit histeris memecah telinga pagi itu. Kaum ibu dan orang tua yang telah uzur, mereka mengurus dan menguburkan mayat-mayat tersebut. Menurut perkiraan, jumlah mayat yang dikuburkan pada saat itu sekitar 431 orang. Setelah tentara Belanda yang datang ke Indonesia bersama-sama dengan tentara sekutu menyerbu kembali dan berhasil menguasai wilayah Jawa Barat, para pejuang RI dan TNI banyak yang mundur ke pedesaan dan bergabung dengan rakyat untuk membangun pertahanan di tempat yang dianggap aman dari sebuah tentara Belanda atau dari intayan mata-mata Belanda dan antek-antek, diantaranya ada yang bermarkas di desa Rawagede. Kemudian setelah tentara Republik Indonesia hijrah ke Jawa Tengah, Yogyakarta, pemerintah Pamong Praja RI kedudukan selalu berpindah-pindah dan tidak pernah dapat menetap di suatu tempat. Hal itu disebabkan pihak Belanda terus membayangi dengan membentuk pemerintah sipil yang diamankan Pamong Praja Rekomba untuk mencegah bela kekuatan pemerintah Pamong Praja RI waktu itu. Pada dalam itu pemerintah darurat RI Kecamatan Rawamerta di bawah pimpinan Wangsa Dijaya dan M. Suminta, stafnya bersama-sama dengan seluruh lurah yang turut bergerilya sekecamatan Rawamerta bergabung dengan kecamatan Rengas Dengklok, Pedas dan Batu Jaya untuk bernaung di bawah satu wilayah administrasi pemerintah. Fase kelima, tahun 1949 sampai 1951. Setelah Spare Order atau SO, setelah perundingan Rumroyen, di mana mulai terbentuknya pemerintahan RIS, pemerintahan darurat RI bersama para pemuda pejuang RI kembali ke wilayah pemerintahan masing-masing melalui proses pengambilan ahli kekuasaan atau timbang terima dengan pemerintahan Pamong Praja Rekomba Belanda yang dilaksanakan di kota Rengas Dengklok, Karawang. Pada masa transisi tersebut, pemerintahan pejuang RI yang baru ini langsung menghadapi tantangan yang cukup berat yang datangnya dari dalam, yaitu gangguan keamanan dari gerombolan liar yang dinamakan terdirinya Barisan Rakyat atau BR, yaitu kelompok yang dulunya turut bergerilya menghadapi militer Belanda, tetapi mereka tidak bergabung dengan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Gerombolan ini terus-menerus mengacaukan masyarakat yang selalu memusuhi pemerintahan Republik Indonesia. Setelah keadaan ternyata tidak mempengaruhi atau menggoyahkan tekad dan pendirian para pemuda pejuang Republik Indonesia di Desa Rawagede, Balongsari, untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat bersama-sama dengan TNI yang bertugas di Pos Rawagede, Balongsari. Pada suatu saat, pos TNI di Desa Rawagede yang hanya berkekuatan 1 regu dan dibantu oleh para pemuda diserang secara besar-besaran oleh segerombolan BR yang dipimpin oleh Pak Kilap dengan kekuatan penuh dan bersenjata lengkap. Pada peristiwa ini, pihak TNI dan para pejuang tidak ada yang korban, tetapi tidak demikian halnya bagi rakyat yang dianggap oleh mereka membantu TNI. Banyak rakyat yang ditembak dan rumahnya dibakar. Rakyat yang menjadi korban dan terbunuh pada peristiwa tersebut sebanyak 17 orang dan rumah yang dibakar sebanyak 12 rumah.
peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Juli sampai dengan 3 November 1950. Baru setelah datang bantuan dari TNI Pos Rawamerta, segerombolan tersebut dapat dipukul mundur. Setelah itu TNI bersama rakyat terus mengadakan operasi pembersihan secara besar-besaran pada awal tahun 1951 untuk menumpas gerombolan tersebut sampai keadaan dikuasai dan keamanan dapat dipulihkan kembali. 1951, pemerintah Kabupaten Karawang memerintahkan kepada Kepala Desa Rawagede untuk mencari atau mengusahakan tanah lokasi untuk makam para pahlawan agar makam para pejuang yang berserakan dan tidak beraturan itu dapat dikumpulkan menjadi satu lokasi atau satu tempat. Nah, setelah lokasi tersebut tersedia, kemudian dilaksanakan pemindahan makam dengan upacara resmi yang pada saat itu dihadiri dan dipimpin langsung oleh Residen Purwakarta Mumin. Dan dihadiri pula pada upacara tersebut oleh Bapak Thohir Mangkudijoyo bersama para pemimpin lainnya yang dari Karawang. Dan pada saat itu pula dilaksanakan peresmian pergantian nama dari Desa Rawagede menjadi Desa Balongsari. Nah, jumlah makam yang direlokasikan ke Taman Makam Pahlawan Rawagede yaitu sebanyak 181 makam. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang dibuatkan desain yang terbuat dari kayu jati untuk masing-masing makam. Setelah makam pahlawan Sepuna Raga Rawagede selesai dibangun pada tanggal 10 November 1952 atau pada peringatan Hari Pahlawan ke-7, Kodam 6 Siliwangi dari Bandung selesai menginventarisir jumlah makam dan meresmikan Taman Makam Pahlawan Sepuna Raga Rawagede. Pada kesempatan itu juga menyerahkan bantuan kepada Kepala Desa Balongsari berupa yang pertama ada bendera merah putih, kitab suci Al-Quran, lampu petromak, sehelai tikar barus, dan alat-alat pertanian seperti cangkul, belincong, garpu, dan kapak. Terima kasih. Mulai tahun 1953, Taman Makam Pahlawan Nasional Sampurna Raga Rawagede secara resmi diakui oleh pemerintah daerah tingkat 2 Karawang dan bisa digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara peringatan Hari Besar Nasional tingkat kecamatan berdasarkan instruksi langsung dari tingkat 2 Kabupaten RI pada tahun 1972. Berdasarkan instruksi dari Kodim 0604-Karawang, dilaksanakanlah pemugaran, terutama di dalam bentuk makam Taman Pahlawan Nasional Rawagede yang harus sesuai dengan kebanyakan makam pahlawan yang ada di Jawa Barat. Biaya diupayakan dari swadaya masyarakat. Juga pelaksanaan pemugaran ini dipimpin langsung oleh Rawil Rawamerta dengan tenaga ahli dari pasukan Jenny Angkatan Darat. Terima kasih. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, yang telah karena beliau tanah makam pahlawan selain daripada indoor rehabilitas, taman makam pahlawan di Kabupaten
karena selama ini Taman Makam Pahlawan di Kabupaten tersebar di 3 lokasi. Salah satunya adalah Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga Rawagede di Desa Balungsari. Tetapi masyarakat Desa Balungsari mempertahankan dan memohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang agar Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga Rawagede tidak dialihkan lokasinya. Karena selain nilai historis yang terkandung dalam lokasi tersebut amat penting bagi tapak sejarah. Juga dalam hal pemeliharaannya, Taman Makam Pahlawan ini telah mempunyai khas tersendiri, yaitu berupa tanah sawah yang dikelola oleh pengurus Taman Makam Pahlawan itu sendiri. Malah, sejak tahun 1990 dimulainya pembuatan pagar permanen sekeliling lokasi Taman Makam Pahlawan itu secara bertahap sampai dengan tahun 1994 dengan menggunakan biaya sepenuhnya dari hasil sawah kekayaan Taman Makam Pahlawan tersebut. Selanjutnya sebagai tambahan catatan disampaikan beberapa kunjungan dari berbagai pihak yang berziarah ke TMP Sampurnaraga Rawagede. Yang pertama pada bulan Oktober 1994 yaitu kunjungan pertama dari Pepabrik Pusat Jakarta, dan kunjungan yang keduanya pada 4 Desember 1994. Lalu yang kedua ada pada bulan Desember 1994 yaitu kunjungan dari Bapak Lukas Kusatrio beserta keluarga dari Cianjur. Yang ketiga akhir bulan Desember 1994 yaitu kunjungan dari Bapak Kawilarang beserta rombongan Pepabri Pusat Jakarta. Lalu kunjungan-kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengenang dan menghargai jasa para pahlawan bangsa yang telah dengan ikhlas mewakafkan dirinya menjadi tumbal kemerdekaan. Maka kita sebagai generasi muda harus mampu menangkap isyarat dan mendalami arti tentang jiwa dan semangat perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur dalam berbagai catatan peristiwa sejarah perjuangan bangsa. Maka seperti semboyan yang terkenal dari Soekarno yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sehingga dalam setiap dada generasi muda tertanam semangat juang yang tak kenal menyerah, tanpa pamrih dan siap untuk menghadapi tantangan dalam membangun bangsa dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.